Rasisme atau rasialisme adalah suatu paham yang merasa ras diri sendiri merupakan ras yang paling tinggi daripada ras lainnya. Rasisme ini biasanya dikaitkan dengan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, golongan atau ciri-ciri fisik pada seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, rasisme diartikan sebagai rasialisme, di mana rasialisme adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa, perlakuan berat sebelah terhadap suku, bangsa yang berbeda-beda. Jadi, rasisme merupakan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, sara, golongan ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu, biologis. Rasisme secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama karena identitas ras. Tindakan-tindakan rasisme terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Adanya perilaku rasisme tersebut bisa menyebabkan perpecahan, baik antar sesama maupun golongan tertentu. Latar belakang terjadinya rasisme. Sosialisasi dalam keluarga. Apa saja yang diajarkan orang tua pada anaknya, akan melekat dalam diri anaknya. Hal itu berarti, orang tua menjadi satu di antara faktor penyebab rasisme muncul. Hal ini tersebut tentu bisa terjadi rantai kebencian yang tidak putus karena terus didoktrin antar generasi. Keputusan kebijakan pemerintah. Umumnya, penyebab rasisme yang paling sering terjadi karena keputusan kebijakan pemerintah, termasuk di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh keotoriteran dari pemimpin dalam pemerintah. Budaya serta adat istiadat. Budaya dan adat istiadat setiap pelosok daerah atau bangsa tentu berbeda-beda yang otomatis memengaruhi pikiran, pemahaman serta perasaan antar golongan. Selain penyebab yang disebutkan di atas, penyebab rasisme muncul yang lain adalah karena kesenjangan ekonomi, kesenjangan sarana dan prasarana, dan rasa cinta yang berlebihan serta munculnya rasa iri. Aspek rasisme. Rasisme tidak terlepas dari dua aspek, yaitu diskriminasi ras dan prasangka ras prejudis. Diskriminasi ras. Istilah diskriminasi ras mencakup segala bentuk perilaku pembedaan berdasarkan ras. Bentuk diskriminasi ras tampak jelas dalam pemisahan, segregasi, tempat tinggal warga ras tertentu di kota-kota besar di dunia barat maupun timur. Prasangka ras. Aspek kedua dari rasisme adalah prasangka ras. Prasangka atau prejudis merupakan akar dari segala bentuk rasisme. Prasangka adalah pandangan yang buruk terhadap individu atau kelompok manusia lain dengan hanya merujuk kepada ciri-ciri tertentu seperti ras, agama, pekerjaan atau kelas. Diskriminasi dan prasangka adalah dua hal yang saling menguatkan. Prasangka mewujudkan suatu rasionalisasi bagi diskriminasi, sedangkan diskriminasi acap kali membawa ancaman. Dalam suasana prasangka dan diskriminasi, tidak ada tempat bagi toleransi dan keterbukaan. Ada beberapa cara mengatasi rasisme, yaitu mengakui bahwa keragaman itu ada. Ada banyak hal yang berbeda di dunia ini. Semua perbedaan itu harus kita terima dan akui. Setiap orang memiliki kebudayaan yang berbeda, maka dari itu kita harus menerimanya. Mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi sangat penting dalam kehidupan. Dengan adanya toleransi maka akan kehidupan yang bahagia tanpa adanya perpecahan akibat rasisme. Cinta budaya sendiri itu boleh, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak boleh dilakukan, itu juga berlaku untuk kecintaan terhadap budaya sendiri. Jika terlalu mencintai budaya sendiri dan menentang budaya lain maka akan timbul perpecahan. Berteman dengan semua orang dengan latar yang berbeda. Di dunia ini tidak melulu hanya ada orang Jawa, ada banyak suku lain seperti Minang, Batak, dan Dayak. Dengan menjalin pertemanan dengan orang yang memiliki latar yang berbeda, maka rasa toleransi akan tumbuh di dalam diri kita. Mempelajari budaya daerah lain. Tidak ada salahnya mempelajari budaya daerah lain, namun jangan berlebihan. Dengan mempelajari budaya orang lain maka kita akan menghargai budaya orang TSB. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua suku kata dari Sanskerta, yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti asas. Pancasila merupakan rumusan sekaligus pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sudahkah rakyat Indonesia mengamalkan atau mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Melihat banyak sekali masalah atau berita yang bertebaran di negara ini yaitu Indonesia, mulai dari masalah keadilan sampai dengan konflik antar suku budaya atau yang lagi ramai belakangan ini soal rasisme dan diskriminasi. Yang berarti masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengamalkan isi dalam Pancasila terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Surabaya sendiri pada Agustus tahun 2019 terjadi kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua. Personel Bright Gade Mobil melancarkan 23 kali tembakan gas air mata ke asrama mahasiswa Papua. Sekitar 43 mahasiswa Papua di asrama itu ditangkap paksa dan dibawa ke markas kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Itu semua diduga karena ada laporan bahwa mereka melihat ada bendera merah putih yang dipasang pemerintah kota Surabaya jatuh ke selokan. Pada kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan tidak adanya bukti kuat bahwa mahasiswa Papua melakukan penghinaan terhadap lambang negara, oleh karena itu 43 mahasiswa Papua dibebaskan oleh polisi. Jika pada akhirnya seperti itu sangat disayangkan karena pihak aparat keamanan sudah melakukan tindakan-tindakan represif yang padahal tidak tahu kebenarannya. Oleh karena itu seharusnya masyarakat mengamalkan isi Pancasila dengan benar, seperti salah satu isi dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa masyarakat yang ditinggal di negara Indonesia mau dari budaya, ras atau suku apapun berhak hidup dengan adil tanpa adanya tindakan rasisme dari siapapun. Jika isi yang terkandung dalam Pancasila diamalkan dengan baik, tidak akan ada lagi konflik tentang rasisme yang hanya merugikan negara dan menyakiti hati saudara kita terutama masyarakat Papua yang sering kali merasakan tindakan rasisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang sementara akan saya wawancarai. Topik yang akan saya ambil dalam wawancara kali ini adalah rasisme. Agar tidak lama-lama, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa tanggapan Anda, apa tanggapan saudara tentang rasisme yang sering terjadi belakangan ini? Contohnya seperti penyerangan terhadap masyarakat Papua di Surabaya. Sebenarnya masalah rasisme ini kan masalah lama, tapi karena pada masa sekarang banyak pertentangan maupun masalah selalu dikaitkan dengan rasisme, yaitu berupa suku, agama maupun ras. Sebenarnya rasisme ini kan tidak terjadi di masyarakat, tapi selalu dikaitkan dengan masalah rasisme seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, menurut saudara faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya rasisme? Penyebab yang paling mendasar yaitu pertama itu pemahaman ideologi, pemahaman psikologi maupun ekonomi sehingga pada masyarakat timbul kecenderungan untuk melakukan rasisme. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir, menurut saudara solusi apa saja yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah rasisme? Masalah rasisme saran yang paling tepat itu di Indonesia sendiri itu dengan meningkatkan toleransi. Toleransi di Indonesia saat ini sangat kecil atau tidak bisa kurang besar lah seperti itu. Karena saran yang tepat untuk sekarang adalah membuat toleransi dalam masyarakat sehingga meminimalisir terjadinya rasisme dalam kelompok masyarakat tertentu seperti organisasi maupun yang lain. Peran keluarga, peran LSM maupun partai-partai atau wadah-wadah yang organisasi atau wadah-wadah lain yang bisa membuat rasisme ini tidak ada dalam masyarakat.